Helikopter Rusia mengudara konvoi lapis baja Ukraina kocar-kacir. Konvoi lapis baja Ukraina kocar-kacir oleh rentetan tembakan yang berasal dari helikopter Rusia. Kabar itu dilaporkan kantor berita Interfax pada Minggu yang mengutip Kementerian Pertahanan Rusia. Helikopter serang Ka-52 menghancurkan senjata dan peralatan militer Angkatan Bersenjata Ukraina. Kata badan tersebut mengutip kementerian itu dalam sebuah pernyataan. Pejabat militer Ukraina tidak segera tersedia untuk diminta komentar terkait pukulan telak yang dilakukan pasukan Vladimir Putin terhadap sistem persenjataan negara itu. Interfax juga mengatakan bahwa Kementerian Pertahanan Rusia menerbitkan rekaman video serangan helikopter Ka-52 yang terbang di ketinggian yang sangat rendah. Helikopter itu meluncurkan rudal dan menembakkan senjata ke sasaran darat. Meski demikian, lokasi dan waktu serangan tersebut tidak dijelaskan. Sementara itu, sebuah kuburan massa baru dengan puluhan warga sipil Ukraina ditemukan pada hari Sabtu di desa Buzova. Pejabat setempat mengatakan desa itu berlokasi dekat ibu kota Kiev yang selama berminggu-minggu sebelumnya diduduki oleh pasukan Rusia. Taras Didih, kepala komunitas Dimitrivka yang mencakup Buzova dan beberapa desa terdekat lainnya mengatakan kepada televisi Ukraina bahwa mayat itu ditemukan di parit dekat pompa bensin. Jumlah korban tewas belum dapat dikonfirmasi. Sekarang kami hidup kembali, tetapi selama pendudukan kami memiliki titik api banyak warga sipil tewas, kata Didik. Media lokal Ukraina pada awal April melaporkan korban sipil ditemukan di dan dekat Buzova dengan sekitar 30 mayat ditemukan pada saat itu. Penemuan kuburan massal dan korban sipil telah memicu gelombang kecaman internasional khususnya atas kematian di kota Bucha, barat laut ibu kota. Swiss batalkan pengiriman senjata dari Jerman ke Ukraina. Swiss membatalkan pengiriman senjata Jerman ke Ukraina. Caranya yaitu dengan mencegah ekspor ulang amunisi buatan Swiss yang digunakan dalam tank Marder yang ingin diperoleh Kiev. Surat kabar Swiss Sonntagszeitung melaporkan tank Marder dibuat oleh produsen senjata Jerman Rheinmetall RHMG.de. Namun kendaraan tempur infanteri itu menggunakan amunisi yang diproduksi di Swiss. Sebagai negara netral, Swiss membatasi ekspor ulang amunisi tersebut ke zona konflik. Surat kabar mengutip seorang juru bicara Sekretariat Negara Swiss untuk urusan ekonomi yang mengatakan telah menerima 2 permintaan dari Jerman tentang pengiriman amunisi ke Ukraina yang didapat dari Swiss. Kedua permintaan Jerman dijawab negatif dengan mengacu pada netralitas Swiss dan kriteria penolakan wajib dari undang-undang tentang material perang, kata juru bicara itu. Saat diminta tanggapan oleh Reuters terkait berita yang dimuat surat kabar Minggu 24 April, Seko belum memberikan komentar. Swiss sendiri sebenarnya sudah tidak begitu konsisten menerapkan asas netralitasnya sebab negara itu ikut memberlakukan sanksi Uni Eropa yang dirancang untuk menghukum Rusia atas agresi Moskow di Ukraina. Kendati demikian, negara Eropa yang menjadi salah satu penghasil coklat terlezat di dunia itu menegaskan prinsip netralitasnya tetap tidak mengizinkan penyediaan senjatanya di zona konflik. Bulan lalu, Swiss juga menolak permintaan senjata Polandia untuk membantu Ukraina. Kanselir Jerman Olaf Scholz saat ini menghadapi kritik deras atas kegagalan pemerintahnya mengirimkan senjata berat ke Ukraina. Bahkan ketika negara-negara sekutu barat lainnya berusaha meningkatkan pengiriman mereka, sebagian kalangan menilai pasukan senjata dari barat dapat membantu Kiev menagih serangan Rusia. Rusia melancarkan operasi militer khusus di Ukraina sejak 24 Februari. Operasi itu sebagai tanggapan atas permintaan Republik Rakyat Donetsk atau DPR dan Republik Rakyat Luhansk atau LPR kepada Moskow agar memberikan mereka perlindungan terhadap serangan intensif oleh pasukan Kiev. DPR dan LPR adalah 2 wilayah yang memisahkan diri dari Ukraina.
Putin buru pasukan khusus Inggris SAS di Ukraina diyakini lakukan sabotase di Lviv. Presiden Rusia Vladimir Putin telah meluncurkan perburuan terhadap pasukan khusus Inggris SAS yang dituduh melakukan perlawanan di Ukraina. Komite Investigasi Kremlin pada Sabtu 23 April mengungkap tengah menginvestigasi aktivitas sabotase oleh pasukan SAS khususnya di Lviv, Ukraina. IC mengklaim setidaknya ada 2 kelompok spesialis sabotase dan perang gerilya dari pasukan khusus Inggris itu yang dikirim ke wilayah Lviv. Menurut sumber IC dikutip dari Daily Mail, mengklaim operasi SAS adalah ahli dalam sabotase dan aktivitas partisan. Selain itu juga ahli dalam merekrut dan melatih agen dalam bekerja di wilayah pertempuran. Investigasi Rusia didasari informasi yang diduga diterima dari pasukan Ukraina yang telah ditangkap. Seperti dilaporkan oleh RIA Novosti, SAS dianggap salah satu yang paling berkualifikasi di dunia dalam mengorganisir kudeta, demonstrasi massa, pembunuhan kontrak politik, dan agen perekrutan. Hal itu termasuk mereka yang berada di eselon tertinggi kekuasaan dan mempersiapkan serangan teroris. Ini bukanlah pasukan khusus biasa. Ini adalah para intelektual dan setiap kelompok memiliki ideologi yang bisa Anda katakan seperti profesor. Sisanya adalah para ahli, ujar sumber penegak hukum Rusia. Sebuah laporan mengklaim bahwa SAS biasa bekerja di zona perang dengan menyamar sebagai pekerja medis. Dengan tingkat kemungkinan yang tinggi, para spesialis itu tiba untuk meningkatkan keterampilan dan efisiensi layanan khusus Ukraina dalam mengkoordinasikan kegiatan kelompok sabotase di wilayah Ukraina yang dikendalikan oleh pasukan Rusia, ungkap sumber dari IC. IC saat ini dipimpin oleh investigator kriminal terkenal Rusia, Alexander Bastrikin, yang merupakan rekan satu kelas Universitas Putin. Pada awal bulan ini telah dilaporkan pasukan SAS melatih pasukan lokal di Kiev untuk pertama kalinya sejak serangan dilakukan Rusia di Ukraina akhir Februari lalu. Departemen Pertahanan Inggris pun buka suara terkait tuduhan tersebut. Kami tidak berkomentar terkait cerita mengenai pasukan khusus yang dibuat oleh Badan Pemberitaan Rusia karena spekulasi yang tidak akurat bisa membuat nyawa manusia dalam bahaya. Oleh sebab itu kami tidak mengkonfirmasi atau membantah laporan tersebut, tambahnya.